Junaidi Al-Baghdadi. Ini Vicky. Kan kebiasaan wanita. Ini gara-gara bapak-bapak ini. Wanita begitu menikah lalu hamil. Nah disinilah awal celakanya kaum wanita. Begitu hamil sebulan 2 bulan, pokoknya begitu hamil saja, apalagi kalau hamilnya udah mulai besar, melihat yang wajahnya kayak kalau kayak Sarukan, mudah-mudahan anak saya kayak itu. Lagi giliran melihat wajahnya kayak wajah Nikmat, mana Nikmatnya? Oh itu. Begitu melihat Nikmat sambil pegang perut, ngelus-ngelus perutnya, amin, amin. Ada yang sering begitu? Banyak. Nah inilah ternyata bahasa amit-amit menjebloskan ibu-ibu menuju kepada neraka, dan ibadah sampean tidak diterima seumur hidup oleh Allah. Betul. Nah loh, ini saya buka malam ini, mumpung ingat. Jadi manakala ada wanita hamil lalu bilang amit-amit, maka detik saat itu juga itu wanita jatuh ke dalam kemurtadan. Menang-menang loh. Ayo tadi bapaknya tepuk tangan, itu kan gara-gara bapak-bapak juga Bu ya. Jadi ibu, kalau kita bilang amit-amit, maka ibu harus syahadat lagi. Karena itu mutlak murtad. Ini fikih. Ayo. Nah inilah untungnya jadi jamaah manakib, ditata kehidupan kita oleh guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Jadi kalau sekarang ada yang lagi hamil nih, terus jangan lihat yang nggak bagus, amit-amit coba bayi yang ada boleh bilang apapun yang nampak di kasat mata kita, baik itu apalagi yang bagus keburukan sekalipun, cukup bilang subhanallah. Setuju? Nah, daripada amit-amit murtad terus nggak nyadar. Ya, jadi jangan bilang amit-amit, itu murtad. Ini fikih. Jadi cukup subhanallah. Atau yang kalau mau agak gini ya astagfirullah juga boleh lah. Ya. Yang lebih bagus lagi misalnya la ilaha illallah ya monggo. Yang jelas kalau kita bilang, kalau yang wanita hamil itu bilang amit-amit, maka disitulah tergelincir di dalam kemurtadan. Naudzubillah ini. Ingat Bu ya, jangan bilang amit-amit, harus eling. Harus ingat. Nah lalu hadirin hadirat rahimakumullah, tadi saya bilang banyak orang yang tidak mengenal Allah. Ada hadis kursi yang disampaikan, ada hadis kursi itu kalamullah tapi yang tidak dimusabkan di dalam Al-Quran. Laulal murabbi la arabtu atau la arabna rabbi. Mau pakai la arabtu rabbi boleh, la arabna rabbi boleh. Kayak tadi malam saya diberi kesempatan ceramah di pondok, saya menyampaikan laulal murabbi la arabtu rabbi. Kemudian Kiai Komarul dari PCNU menyampaikan laulal murabbi la arabna rabbi. Dua-duanya boleh asal kalian paham dengan sorof. Jadi nggak salah. Alhamdulillah. Laulal murabbi di sini bukan Allah. Barang siapa yang tidak punya orang yang bisa murabbi ruhina, saya sering mengatakan murabbi ruhina wal jasadina. Barang siapa yang tidak mempunyai guru yang mampu mengurus murabbi ruh, yang mengurus ruh kita, wa jasadina yang mengurus jasad kita, wa bihaji sifati dan yang menata hati kita, maka bahwa asyidlillahi wali rasuli, maka orang tersebut durhaka kepada Allah dan Rasulullah seumur hidup. Nah, alhamdulillah, beruntung kita dikenalkan oleh Abah kepada Allah. Jadi kalau ada bahasa dudukmu ke pasar lagi seneng
lagi susah. Semuanya diujungi dengan kalimat Allah. Ini sesungguhnya Abah sedang mengenalkan kita bahwa tatanan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah mutlak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semuanya adalah kerja perbuatan Allah. Yang tadi juga ada disampaikan bahwa kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Betul. Nah, oleh karena itu bahwa kita saat ini merobi ruhina, ruh kita diurus oleh Abah. Setiap kita pengajian, imam-imam siapapun yang imamin pasti tadi makmum doanya atau alanya di Syekhina Abah Yai Junil Al-Baghdadi, atau dengan bahasa lain, semoga ruh kita semua, ruh jamaah, ruh saya, Allah sambungkan dan Allah satukan bersama ruh guru kita Abah Yai Junil Al-Baghdadi. Lalu tidak hanya ruh, jasad juga kita ditata. Contoh tadi, ternyata kalau emak-emak yang hamil ngomong amit amit, ini menurut hukum fikih adalah murtad. Ditata. Bagaimana cara kita melakukan satu silaturahmi atau kita bergaul dengan orang lain? Bagaimana tata caranya kita bergaul, berhadapan dengan guru, berhadapan dengan teman, berhadapan dengan orang tua? Semuanya diajarkan di Pondok Pesantren Al-Baghdadi. Betul. Maka beliau selalu kita sebut murabbi ruhina wal jasadina, orang yang mengurus ruh dan jasad kita. Betul. Nah, lalu selain hanya ruh dan jasad yang diurus, wa bihaji sifati, beliaulah yang menata hati kita. Contoh, tadi beliau nih ngomong kalau nggak salah warna air hafal semua ya? Warna air hafal semua. Sehafal-hafalnya yang minum nggak akan bisa ngalahkan warna air itu. Pasti yang lebih hafal adalah polisi. Iya. Polisi itu nggak usah minum pun hafal. Oh, kalau warna airnya agak ke kuning emas berarti ini adalah Long Island. Kalau warnanya agak kuning-kuningan lebih muda dikit, ini berarti berapa? Amer. Johnny Walker. Atau ada yang kesenangan saya dulu banyak juga. Saya nggak pernah minum topi miring murah. Apalagi pakai kresek itu topi miring, apalagi kiu. Paling murah-murahnya si Pas Regal deh, yang harganya satu botol 700. Black label, red label. Ayo, emang kalah sama dia. Sorry lah. Jadi nggak ada cerita polisi itu nggak hafal. Yang ada yang nggak pernah nampak aja udah hafal. Nah, inilah hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi dari mana beloknya bisa ke sini? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang jelas kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan seorang manusia yang tadi juga disampaikan, manusia yang mulia karena dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang diangkat derajatnya karena diangkat derajat karena apa yang angkatnya adalah yang maha mengangkat derajat, manusia yang agung diangkat oleh yang maha agung. Dan orang yang murabbi ruhina wal jasadina, orang yang wabihaji sifati, yang menata hati kita, ini yang disebut dengan guru mursyid. Guru mursyid. Dan setiap mursyid adalah wali. Setiap mursyid adalah wali. Tapi tidak semua wali adalah mursyid. Lalu dari dulu saya gulirkan di Indramayu bahwa kita ini punya guru mursyid namanya Abah Yai Junil Al-Baghdadi. Dan cara pandang kita harus tembus sampai seperti itu. Ana iladzani abdi. Kalau kita memandang Abah hanya sebagai juru doa, maka seperti itulah dapatnya.
Kalau kita memandang Abah hanya sebagai imam besar manaqib Al-Baghdadi, manaqib Sultan Aulia, maka juga hanya seperti itu dapatnya. Nah, saya selalu mengajak kepada hayo pandanglah Abah di dalam mata kolbu kita sebagai mursyid billah, agar semua apa yang kita harapkan bisa diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh tadi malam, untung Abah nggak nyebut nama saya karena saya tahu tadinya udah, waduh ini kalau disebut lagi gawat tuh, imam-imam lain makin anu ke saya juga. Karena beberapa hari yang lalu ada imam lah, saya dipanggil sebelum naik panggung semalam tuh sama Gus Taufik. Ada imam belanja osda asar, habis sholat asar duduk-duduk di tangga masjid bersama jamaahnya. Lalu melihat ke lapangan, ini kan yang selalu bersihin kata jamaahnya itu Abah Kombes. Nah, si imamnya ini lalu komentar yang lain. Jadi dengan bahasa ialah Kombes yang cari muka. Nggak sadar dari dalam pabrik osda, Abah keluar lalu dengerin. Begitu Abah keluar mendengarkan, kontan itu imam dimaki-maki sama Abah. Makanya tadi malam Abah singgung, cuma untungnya nggak nyebut nama saya. Seperti apa? Abah menggambarkan Abah dulu dibelokin, Abah dulu nyapu, yang lain belajar kitab, Abah nyapu, yang jahit ngaji, Abah bersihin rumah gurunya. Nah, itulah yang dilakukan oleh saya dan beberapa jamaah yang mewakili jamaah Indramayu setiap bulan, betul? Jadi kalau tadi malam menegaskan Abah, bagaimana Allah mau memuji kepada kita kalau hamba, tanda kutip garis bawah. Kalau saya bilang hamba, bukan semua kita ini hamba, semua manusia atau orang Islam itu hamba, tidak. Hamba Allah itu nggak mudah jadi hamba Allah. Orang yang menjadi hamba Allah adalah orang yang sudah benar-benar secara kafah tenggelam di dalam Allah, itulah hamba Allah. Lalu bagaimana Allah mau memuji kalau hambanya tidak memuji? Betul. Sama ada satu gambaran bahwa di saat dulu enggak, saya akan ambil tempat duduk. Mau di atas boleh, di sini boleh. Airnya ini nyaman semua. Alhamdulillah, tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu juga, Abah ya, cerita tadi ya. Sama dulu di saat peristiwa Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beliau begitu mendekat kepada surganya Allah, lalu mendengar ada suara sandalnya yang namanya Bilal. Terdengar suara sandalnya Bilal ini di dalam surga, sehingga begitu beliau kembali dari Isra Mi'raj, lalu Rasulullah memuji Bilal. Hai Bilal, kesini. Ini pakai bahasa Indramayu aja udah ya. Hai Bilal, kesini. Bilal, isakotil jannah. Hai Bilal, ternyata surga merindukanmu. Maka sekali ucap Rasulullah kepada Bilal, sampai detik saat ini tidak akan ada manusia manapun yang bisa melebihi pujiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sang Bilal. Betul? Makanya sampai saat ini kalau yang bapak-bapak kalau nggak kenal Bilal kepakai kaki, berarti nggak pernah ke masjid. Betul? Siapa Bilalnya pasti selalu begitu, dan itu akan terus sepanjang masa. Lalu tadi malam Abah bilang, gak mungkin seorang manusia bisa dipuji oleh Allah kalau dia tidak dipuji oleh hambanya. Nah tadi saya bilang, hamba ini adalah orang yang sudah tenggelam dalam Allah. Di antaranya guru kita adalah Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Ini tahadus ini sebenarnya supaya jamaah punya kebanggaan dan syukur kepada Allah. Nah jamaah, dari apa yang saya ajak kepada jamaah, kita melakukan kerja bakti, bersih-bersih tanpa capek, bahkan berkorban harta kita.
Betul. Betul. Kadang saya juga sama nginep di pondok bersama jamaah. Tujuannya untuk apa? Kalau ada yang bilang mau cari muka, ya. Dan orang yang mencari muka di hadapan walinya Allah itu sangat-sangat beruntung. Saya bilang, iya kalau memang kau mencari muka di hadapan Abah, iya saya cari muka bersama jamaah. Karena kalau saya nggak dipuji sama Abah, bagaimana jamaah yang ikut saya mau menjadi lebih baik dari sebelumnya? Betul. Jadi harus cari muka. Dan ini sudah terjadi 2 kali, dulu pernah terjadi sekali. Dulu Abah langsung cerita ke saya. Tadi malam ada lagi, cuma malam Gus Taufik yang ceritanya. Nah oleh karena itu jamaah, bayangin seorang waliullah, ya memang yang dipuji perwakilan, kan nggak mungkin semua jamaah. Artinya bersyukur apa yang kita upayakan selama ini menjadi pujian bagi guru mursyid kita, dan setiap pujian guru mursyid berarti itu adalah pujian dari Gusti. Makanya tingkatkan semangat. Hidup Jemaah Manakib. Hidup apa? Junaidi Al-Baghdadi.